Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rohadatul Aisy dari Biologi D semester 5. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan mengenai fisiologi organ reproduksi pada pria. Pertanyaan pertama itu, apa saja hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria? Hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria diantaranya yaitu ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Hormon ini berfungsi untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang ketiga yaitu ada hormon testosteron. Hormon ini mempengaruhi produksi sperma, mengendalikan gairah seksual, mempengaruhi perubahan fisik serta emosional pada pria. Yang keempat yaitu ada hormon estrogen. Hormon ini berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri yaitu suatu rangkaian perkembangan sel spermatogonia dan epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa yang bebas. Spermatogenesis dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu sel spermatogonia mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan spermatosit yang diploid atau 2N dari sel induk spermatogonianya. Pada tahapan kedua, terjadi pembelahan meiosis atau terjadi reduksi pada spermatid primer dan sekunder sehingga menghasilkan spermatid yang haploid atau N. Pada tahap ketiga, terjadi perkembangan spermatid melalui serangkaian yang panjang dan juga kompleks yang disebut dengan spermiogenesis. Spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Hasil dari spermatogenesis ini yaitu spermatozoa dengan jumlah kromosom yang haploid. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh pria untuk menjaga kualitas spermanya. Di antaranya yaitu menjaga pola hidup sehat. Yang kedua itu hindari hal-hal yang menyebabkan stres karena stres dapat mengganggu hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, hindari alkohol karena konsumsi alkohol yang secara berlebihan dapat menurunkan produksi testosteron dan produksi sperma. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus. Setelah diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis dan mengalami pematangan. Setelah matang, sperma akan dialirkan menuju vas deferens dan dialirkan kembali menuju vesikula seminalis. Di dalam vesikula seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta diberi nutrisi berupa cairan semen. Setelah vesikula seminalis ini penuh, semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris dan keluar melalui uretra. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa sajakah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria? Sebenarnya banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Namun saya akan memberikan 3 contoh di antaranya yaitu epididymitis, orchitis, dan juga hipogonadisme. Epididymitis ini merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis. Sedangkan orchitis yaitu peradangan pada testis yang disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Epididymitis dan juga orchitis ini menyebabkan buah zakar menjadi bengkak. Lalu yang terakhir yaitu ada hipogonadisme. Hipogonadisme ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Hipogonadisme ini menyebabkan gangguan produksi sperma dan gangguan pada fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.